Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina mahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 19 Sawangan, Pimpinan Ranting Muhammadiyah Sawangan, Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sawangan, para Dewan Guru SMP Muhammadiyah 19 Sawangan, dan yang saya cintai para calon siswa SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Perkenalkan, nama saya Ramdan Kamilin. Saya adalah pemateri dari Pemuda Muhammadiyah tentang kemuhammadiyahan. Sebelum teman-teman bersekolah di SMP Muhammadiyah, teman-teman harus mengetahui apa itu kemuhammadiyahan. Sejarah Muhammadiyah berdiri pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah dan bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Masehi. Yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah adalah keresahan hati dari seorang pendiri yang bernama Ahmad Dahlan karena warga negara Indonesia semakin tertinggal secara pendidikan di Indonesia. Maka dari itu, tanggal 18 November 1912, Kiai Haji Ahmad Dahlan tergerak hatinya untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah dalam pendidikan yang berkemajuan. Perlu teman-teman ketahui semua, Muhammadiyah itu bukan hanya pendidikan, tapi ada yang namanya berkemajuan. Di sini teman-teman harus bisa membedakan bedanya siswa Muhammadiyah dengan siswa yang sekolah di luar Muhammadiyah. Nah, sebelum saya masuk lebih dalam pada materi, coba teman-teman bayangkan semua, teman-teman memegang gelas kosong, ya, gelas kosong. Nah, teman-teman di situ ibaratkan gelas kosong itu seperti pikiran teman-teman semua calon siswa SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Kosongkan pikiran kalian, bawa pikiran dan hati kalian ke dalam video ini. Tinggalkan dulu gamenya, tinggalkan dulu main-mainnya, fokus dulu pada video ini. Oke, lanjut. Tadi telah saya sampaikan sejarah berdirinya Muhammadiyah. Nah, untuk belajar kemuhammadiyahan, hal dasar yang harus teman-teman ketahui adalah apa itu Muhammadiyah. Muhammadiyah artinya adalah Muhammad dan Yah. Muhammad itu di dalam Al-Quran disebutkan ada 4 kali. Dalam surat Al-Imran ayat 144, dalam surat Al-Azhab ayat 130, dalam surat Muhammad ayat 2, dalam surat Al-Fat ayat 29. Di situ Muhammad disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Nah, dalam bahasa Arab, Mahmud artinya adalah sifat-sifat baik, tapi tidak secara menyeluruh. Mahmud biasanya contoh sifat baiknya kita mengajak pada kebaikan, tapi teman kita yang kita ajak dalam kebaikan kadang-kadang suka ngeyel. Kita yang ajak kebaikan bilang, kalau nggak mau diajak kebaikan, ntar lu gua agak temenin nih, kayak gitu misalnya. Ntar kamu saya nggak temenin nih. Seperti itu contohnya. Tapi Muhammad adalah sifat kebaikan secara sempurna. Nah, setelah teman ketahui bersama, Muhammad adalah Nabi atau Rasulullah yang harus dan patut kita contoh kehidupan, perilakunya dalam kehidupan sehari-hari agar kita mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Nah, dan Yah itu artinya adalah pengikut dari orang maupun sifatnya. Nah, Muhammadiyah
secara keseluruhan artinya pengikut Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu catat apa itu Muhammadiyah, kapan berdirinya, karena teman-teman semua akan bersekolah di SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah tadi sudah saya sampaikan, salah satunya yaitu keresahan hati Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap penjajahan Belanda di Indonesia sehingga tertinggalnya pendidikan maupun kecerdasan warga masyarakat Indonesia, sehingga tergeraklah hati Kiai Haji Ahmad Dahlan dalam mendirikan organisasi atau persyarikatan Muhammadiyah. Nah, yang kedua yaitu teman-teman ketahui adanya dulu wabah TBC, bukan wabah corona. Wabah corona, sekarang wabah corona sifatnya fisik, tapi dulu sifatnya fundamental atau sifat mendasar. Apa itu TBC? Yang pertama adalah tahayul. Nah, tahayul ini adalah sifat kepercayaan atau berangan-angan tinggi, melamun, membayangkan atau menghayal hal-hal yang mistis atau gaib. Contohnya, teman-teman percaya bahwa kalau nanti kasih makanan ke pohon, pohon itu akan membawa kebaikan buat rezeki, atau kasih sesajen ke sawah, ke laut agar panen dari sawah dan lautnya nanti melimpah. Seperti itu. Banyak sekali dulu warga masyarakat Indonesia yang masih percaya akan tahayul, karena sebelumnya adalah kepercayaan orang Indonesia adalah animisme, dinamisme, ataupun Hindu maupun Buddha yang masih berkepercayaan soal ibadah yang halnya gaib kepada pohon, kuburan, ataupun yang lainnya. Yang kedua, TBC itu tadi T-nya ada tahayul, yang B-nya adalah bid'ah. Bid'ah ini menambah-nambahkan dalam hal beribadah. Menambah-nambahkan dalam hal beribadah, contohnya teman-teman hanya Nabi Muhammad hanya mengajarkan sholat yang benar tuh seperti yang dituntunkan dalam sunnahnya, tetapi ada hal yang teman-teman tambahi sendiri dalam sholat ataupun hal yang lainnya. Saya contohkan misalnya dalam kehamilan wanita ada 4 bulan, ada 7 bulan, setelah lahir ada 70 hari, ada 100 hari, ataupun nanti orang meninggal ada yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, 3 bulan. Itu namanya bid'ah. Bid'ah itu menambah-nambahkan dalam hal ibadah, hal yang sia-sia dikerjakan tapi tidak mendapat pahala karena tidak dicontohkan oleh Nabi dan juga tidak dianjurkan dalam Al-Quran. Yang ketiga adalah khurafat. Tadi T-nya tahayul, B-nya bid'ah, K-nya adalah khurafat. Khurafat berarti percaya pada dongeng, legenda, ataupun asumsi-asumsi dugaan kepercayaan. Seperti yang saya contohkan adalah seperti kita bersalaman dengan orang pinter supaya kita bisa ketularan pinter, terus bersalaman sama orang-orang yang super alim, kita anggap alim supaya kita nanti dapat keberkahan. Seperti itu. Itu adalah khurafat. Jadi kepercayaan berlebih terhadap sebuah kepercayaan terhadap orang-orang yang kita anggap suci, seperti itu. Padahal kita ketahui bersama orang yang patut dicontoh adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, lanjut. Itu yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah. Dan yang ketiga, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan persyarikatan Muhammadiyah berdasarkan tuntunan dalam surat di dalam Al-Quran yang kita ketahui adalah surat Ali Imran
ayat ke-104, yang artinya adakanlah di antara kamu sekalian segolongan umat yang mengajak kepada Islam, memerintahkan kemunkaran, dan mereka itulah memerintahkan pada kebajikan dan mencegah pada kemunkaran, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat kebahagiaan. Kiai Ahmad Dahlan mendalami surat ini sehingga tergeraklah hati, pikiran, dan perbuatannya untuk mendirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Berikut latar belakang berdirinya Muhammadiyah. Nah, sekarang kita kembali ke siswa Muhammadiyah. Di sini teman-teman semua adalah calon siswa Muhammadiyah. Kemarin ada yang SD negeri, ada yang di SD IT, ataupun ada yang di SDM, mungkin sebelumnya sudah belajar ke Muhammadiyahan. Nah, bagaimana siswa Muhammadiyah yang mempunyai karakter baik kayak gitu? Siswa SMP Muhammadiyah, saya bilang harus punya perbedaan yang mendasar dari dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perkataan, dalam perbuatan. Karena Muhammadiyah itu mendidik bukan hanya soal pendidikan, tapi pendidikan yang berkemajuan. Apa yang dimaksud pendidikan berkemajuan? Pendidikan dalam duniawi maupun pendidikan nanti kita belajar soal ibadah yang tujuan akhirnya adalah akhirat. Kita harus berbeda dengan siswa-siswa yang lain. Kita harus peduli dengan sosial seperti yang diajarkan oleh agama kita. Hablum minallah dan hablum minan nas. Hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Nah, itu adalah contoh siswa yang berkarakter dalam Muhammadiyah. Nah, yang ketiga, bagaimana menjadi siswa yang berkarakter di Muhammadiyah. Nah, di sini saya punya gambar. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Nah, di sini ada gambar otak. Di sini ada gambar segitiga. Di sini ada gambar orang. Kembali ya, saya jelasin cara mempunyai karakter yang baik di dalam siswa Muhammadiyah. Yang pertama adalah ini segitiga. Di sini saya ajak semua calon siswa SMP Muhammadiyah sedikit berpikir lebih dewasa, karena sekarang sudah sekolah menengah pertama, bukan lagi SD yang dulu disuapin, yang dulu diajarin. Sekarang kita belajar berpikir sendiri, oke? Nah, di sini ada gambar segitiga. Segitiga ini ada super ego, ada id. Ini adalah penjelasan psikologi yang bisa merubah karakter ataupun kepribadian seseorang. Ada yang namanya id, ego, super ego. Id ini apa dalam psikoanalisa? Id ini adalah dorongan atau impuls buruk di dalam alam bawah sadar manusia. Contohnya, manusia selalu mempunyai sifat ingin menang sendiri, selalu ingin kenyang sendiri, selalu ingin paling yang terbaik. Nah, itu adalah dorongan impuls buruk di dalam id. Yang kedua adalah super ego. Nah, id ini diseimbangi oleh si super ego. Super ego itu apa? Super ego itu adalah norma-norma sosial. Norma-norma sosial contohnya apa? Norma sosial, kalau saya makan sendiri, saya nggak enak sama teman saya. Kalau saya mau menang sendiri, saya nggak enak sama tetangga saya. Kalau saya mau bagus sendiri, gimana perasaan yang lain? Nah, biasanya kita di dalam alam bawah sadar atau hati kita selalu ada dua hal ini. Nah, yang menyeimbangkan antara hal yang buruk dan yang baik ini adalah si ego ini nih. Ego adalah penyeimbang. Mau pilih jadi orang yang mengikuti hati yang buruk atau mengikuti norma sosial yang baik. Nah, di situ semua teman-teman sudah bisa membedakan. Sekarang sudah dewasa ya, sudah SMP. Gimana membedakan dalam hati yang baik ini harus dilaksanakan, yang buruk kita tinggalkan, kita abaikan, seperti itu ya. Yang kedua adalah ini gambar otak nih ya, agak mirip-mirip gambar kura-kura. Ya, ini otak ini namanya adalah kognitif. Kenapa otak? Saya mengajak semua orang yang ingin mempunyai karakter yang baik
harus memiliki pemikiran yang baik. Pikirannya ada di kepala. Kita harus punya pikiran yang baik, pikiran yang positif. Karena pikiran yang baik, pikiran yang positif akan melahirkan perkataan yang baik. Ketika perkataan kita baik, maka perbuatan kita baik. Ketika perbuatan kita baik, maka karakter kita akan baik. Ketika karakter kita baik, maka kepribadian kita akan menjadi baik. Nah, di situ teman-teman bisa merubah ya. Rubah pikiran teman-teman. Jangan lagi hal-hal yang negatif dimasukkan dalam pikiran. Contohnya, belum belajar aja berpikir udah buruk, nggak bisa. Nanti berkatanya, Bu, saya nggak bisa. Nanti berperilakunya, ya udah nggak bisa deh, males duduk aja. Nanti jadi karakternya selalu nggak bisa dan nggak bisa kayak gitu. Buang tuh pikiran yang kayak gitu. Kita harus punya pikiran yang positif. Semua pelajaran saya bisa. Semua hal yang saya lakukan untuk kebaikan saya bisa. Seperti itu ya. Perbaiki dalam pikiran kalian. Yang ketiga adalah ini gambar orang. Nah, kita manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial, saya membutuhkan kalian, kalian membutuhkan teman-teman kalian. Seperti itu. Kita selalu berhubungan dengan orang lain yang bernama behavioristik. Kenapa selalu berhubungan dengan orang lain? Karena kita adalah makhluk sosial. Contohnya, kalau kita bermain dengan orang-orang yang baik, maka kita akan mempunyai karakter, perkataan, pemikiran yang baik. Seperti pepatah katakan, jika kamu bermain dengan tukang pandai besi, kamu akan ikut bau besi. Jika kamu bermain dengan tukang minyak wangi, maka kamu akan ikut wangi. Seperti itu ya. Jadi, jika kamu ingin mempunyai karakter yang baik, kamu harus bisa membedakan di dalam hati mana dorongan buruk yang kamu harus hilangkan, mana dorongan baik yang kamu harus turutkan, mana dalam pikiran yang positif. Kalau setiap hari kalian pikirkan pikiran yang positif, maka karakter kalian akan baik. Mana lingkungan yang baik, mana lingkungan yang buruk. Contohnya, lingkungan yang buruk itu kalau teman ngajak bolos berarti lingkungannya enggak baik. Bergabunglah dengan yang pinter, dengan yang benar. Jadi kita kehidupannya akan baik. Seperti itu ya. Nah, berikut tadi telah saya sampaikan sedikitnya hal-hal mendasar yang perlu kalian ketahui untuk menjadi siswa SMP Muhammadiyah 19 Sawangan. Yang pertama ada sejarah. Tadi saya sebutkan berdirinya Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Berdirinya tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan dengan 18 November 1912 Masehi. Dan yang melatar belakangi berdirinya Muhammadiyah adalah keresahan hati Kiai Ahmad Dahlan terhadap penjajahan Belanda yang semakin membodohnya warga Indonesia, masyarakat Indonesia. Yang kedua adalah banyaknya penyakit atau wabah yang biasa disingkat adalah TBC, ada tahayul, bid'ah, khurafat. Yang ketiga adalah dorongan dari surat Al-Quran yang kita kenal dalam surat Ali Imran ayat 104 untuk menyeru pada kebaikan dan menjauhkan kepada kemunkaran. Arti Muhammadiyah, Muhammad dan Iyah, artinya pengikut Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Lalu saya juga sudah menjelaskan bagaimana bedanya karakter siswa SMP Muhammadiyah dengan siswa-siswa yang bukan sekolah di Muhammadiyah. Kita harus menang secara pendidikan yang berkemajuan, pendidikan di dunia, pendidikan untuk kita di akhirat, dan pendidikan secara sosial. Dan saya juga sudah menjelaskan tadi barusan bagaimana kita agar bisa mempunyai karakter yang baik, perbaiki hati kita, alam bawah sadar kita, perbaiki pikiran kita, perbaiki lingkungan kita. Nah, maka dari itu cukup sekian dari saya. Nanti teman-teman boleh rangkum apa yang telah saya sampaikan. Silakan diserahkan kepada gurunya masing-masing. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.